Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, para hadirin muslimin mukminin rahimakumullah. Mudah-mudahan semua saja senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati dengan rahmat ilmu, dengan rahmat amal, dengan rahmat tafakkur insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Qala, berkata siapa al-muallifu, pengarang kitab Bidayatul Hidayah ini, rahimahullah, mudah-mudahan beliau dirahmati oleh Allah di dalam kuburnya, wa nafa'ana, dan mudah-mudahan Allah mentakdirkan memberikan manfaat bihi, dengan beliau. Amin Allahumma amin ya rabbal. Tradisi pesantren biasanya kalau mengawali pengajian itu ya dengan kata-kata qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi amin, yang artinya seperti tadi itu. Maksudnya apa? Untuk menunjukkan bahwa pengajian kita ini hanya menyampaikan. Kula niku mboten saged napa-napa, mek nyampeaken piwulangi guru, mek nyampeaken dawuhe muallif. Cukup toh, banyak toh, ngitung orang toh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi amin. Adabul jum'ati utawi iki bab iku adabul jum'ati, nerangaken tata kramane Jum'ah. Jum'ah maksude ya dina Jum'ah, ya ibadah Jum'ah. I'lam niki cara Jawane wis ana, tak rubah bahasa Indonesia. Soalnya cara Jawane sampeyan wis bisa maca dhewe. I'lam, ketahuilah, annal jum'ata, sesungguhnya hari Jumat iku idul mukminin, hari rayanya kaum mukminin. Wa huwa yaumun syarifun, Jumat itu merupakan hari yang mulia. Khassallahu azza wa jalla hadhil ummah, Allah telah memilihkan khusus bagi umat ini, yaitu umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena khusus berarti ini merupakan hak murni yang hanya dimiliki oleh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat lain tidak punya. Umat lain punya Yahudi hari Sabtu, Nasrani hari Minggu, dan lain-lain. Umat Islam diberi hari Jumat. Disebutkan bahwa hari Jumat itu Idul Mukminin, hari rayanya kaum mukminin. Disebut Idul Mukminin karena pada saat itu malaikat banyak yang turun untuk menganugerahkan berbagai rahmat, berbagai kesempatan mujabatud doa, istijabatud doa, terkabulnya doa, dan lain-lain. Kesempatan yang terbuka lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut juga Hajjul Fuqara. Hari Jumat ini adalah hajinya kaum fuqara. Kenapa? Karena begitu besarnya pahala yang bisa diraih oleh orang yang ditakdirkan sholat Jumat. Meskipun Jumat itu
mempunyai kesamaan waktu dengan sholat duhur. Waktunya adalah waktunya sholat duhur, tetapi saking besarnya pahala yang dimiliki oleh orang yang menunaikan sholat Jumat sampai disebutkan hajjul fuqara, hajinya kaum fakirnya umat Muhammad. Tapi biasanya karena berulang-ulang, alah Jumat ngarep lah wis ono, Jumat ngarep ya ono, Jumat Minggu ngarep ya ono mana, akhirnya kurang diperhatikan. Padahal bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk bagi aulia wassolihin, itu kalau sudah hari Jumat senangnya luar biasa. Bahkan mulai hari Kamis itu sudah ngarep-ngarep, sudah bersiap-siap untuk menghadapi hari Jumat, datangnya hari Jumat. Nanti di belakang ada keterangan lebih terbuka. Wa fi sa'atun mubahamatun la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha ta'ala fiha hajatan illa a'tahu Allahu iyyaha. Dan di dalam hari Jumat tersebut sa'atun mubahamatun, ada saat, ada kesempatan yang disembunyikan oleh Allah. La yuwafiquha abdun muslimun, yang tidak nocoki terhadap kesempatan tersebut seorang hamba yang muslim, yas'allahu ta'ala, yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala hajatan, suatu keperluan, suatu kebutuhan, illa a'tahu Allahu iyyaha, kecuali Allah berikan hajat itu kepadanya. Ya memang sesuatu yang mahal biasanya walaupun sudah ditunjukkan, tapi detiknya dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya misalnya hari Jumat. Hari Jumat ini dalam putaran 24 jam ini ada saatun, kata Rasulullah, saatun la yuwafiquha abdul muslim yas'alullah fi hajatin ila atahu Allah iyah. Nah, jadi bukan semua penuh 24 jam hari Jumat. Kalau afdaliyahnya ya, artinya kita baca Quran pada hari Jumat berbeda dengan kita baca Quran hari lainnya. Ya, itu semua. Tapi kalau mustajabut doa ini dirahasiakan sebagaimana Allah merahasiakan hari di Ramadan ada Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar yang lebih mulia, lebih padat nilainya daripada seumur kita, seusia kita 80 tahun, alfi syahr, ya, 1000 bulan, tetap dirahasiakan oleh Allah. Kapan itu? Ya, Nabi saja hanya menunjukkan tanda-tandanya. Karena begitu tingginya nilai hari Jumat, kata Imam Ghazali, fasta'iddallaha min yaumil khamis, maka bersiap-siaplah kamu mulai dari hari Kamis. Dengan apa? Bitandhifits thiyab, dengan membersihkan pakaian, ya, membersihkan pakaian. Wa bi kathratit tasbih, dan dengan memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, takbir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, bihamdihi, subhanallahil azim, wal istighfar, dan baca istighfar. Mulai kapan? Asyiyatal khamis, sejak sorenya hari Kamis. Kalau orang-orang soleh itu banyak yang mengharapkan meninggal hari Jumat, banyak. Nah, persiapannya itu mulai hari Kamis. Ya, maaf saya cerita pribadi sedikit. Ya mudah-mudahan ini cuma apa namanya,
menyebutkan kesolehan orang yang sudah meninggal, terlepas itu ayah saya apa bukan, cuma ini menyebutkan orang yang sudah meninggal. Kebetulan ayah saya ini orang awam memang, ngaji pas-pasan, apa namanya, pekerjaannya ya dagang, ya kelasnya kelas bakul ayah saya itu. Tapi senang ulama, senang kiai. Lah, perasaan ini kan tidak diatur ya, artinya tergantung takdirnya Gusti Allah. Lah itu seingat saya itu, ketika sudah tua menjelang umur 60 itu selalu kalau sudah hari Kamis itu bersiap-siap untuk ngadepi hari Jumat. Dan ketika sakit kan agak lama juga sakitnya kena gula. Kalau sudah hari Kamis ini minta dipotongi kukunya, belum potong kuku ya saya, insya Allah potong kuku apa. Yang biasanya nggak bisa mandi karena sakit, kalau hari Kamis minta mandi. Kadang dicegah oleh keluarga diseko. Kalau sudah hari Sabtu itu kadang-kadang itu kayak keliwatan barang mulia. Loh, tiba-tiba itu Jumat wingi. Apa, Bang? Akhirnya aku mati di Jumat wingi. Cuk, berkali-kali. Terusan, pokoknya kalau sudah hari Kamis, ini cuma cerita, nggak ada ya, ini kesesuaian aja. Saya kebetulan ingat, Masya Allah, sambil nostalgia dengan orang. Jadi minta dibersihkan. Sesuatu yang nggak mampu dikerjakan, biasanya kalau ada hari Kamis mampu dikerjakan. Dilalah, meninggalnya itu hari Jumat memang. Saya setelah sholat Jumat beliau meninggal. Lah, ada kekhilafan saya sedikit. Selama sakit itu enggak mau ke rumah sakit orang tua saya itu. Karena mungkin sudah merasa enggak mau ke rumah sakit. Pokoknya aku ojo ke rumah sakit normal. Ya namanya keluarga. Ketika malam Jumat itu sakit, di antara keluarga ini ada yang usul. Banget. Ayo, Cak Tony. Ndang digawa nang rumah sakit. Engko selak kena nang pembuluh darah ini kok tambah repot. Akhirnya kene keweden. Karena takut Jumat pagi tak bawa ke rumah sakit. Kayaknya pikiran ini gelap sudah. Karena kasih tahu. Padahal kalau ingat pesannya mestinya tidak dibawa. Buat apa dibawa ke rumah sakit? Oh, habis Jumat pagi tak bawa ke rumah sakit, habis Jumat kan meninggal. Sak keluarga tidak ada yang ingat, tidak ada yang nyegah. Mas, itu nyesalnya. Habis Jumat kan kira-kira jam 2 atau jam 1 meninggal. Jadi ya mudah-mudahan termasuk orang soleh ya. Jadi ada mungkin karena pengaruh amal-amal soleh yang terbiasa kita lakukan hari Jumat, sehingga lalu terbayang pikiran bahwa saya harus begini dan begitu pada hari Jumat. Maka fasta'iddalah min yaumil khamis, untuk menyambut datangnya hari Jumat, maka hendaklah kamu persiapkan mulai hari Kamis. Hari Kamis pagi sudah resik-resik, nek perlu jedinge diresiki. Kalau kita ikuti petunjuk Imam Ghazali ini, kita tidak kopros belas. Cuma sayangnya petoi kuku aja telat terus. Akhirnya bolak-balik ngenteni dawa. Padahal aturannya seminggu sekali. Enak. Ya bersih, ya rapi, ya lego kepikiran. Kata Imam Ghazali ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha sa'atun tuwazi fil fadli sa'ati yaumil jum'ah. Karena detik-detik Kamis sore ini ada detik yang mengimbangi keutamaannya pada keutamaan hari Jumat. Jadi hari Kamis ini sudah masuk dalam afdhaliyahnya hari Jumat.
Makanya kalau orang-orang tua kita itu dulu Kemis sore ini sudah memulai kesolehan dengan ziarah kubur. Kalau saya sekarang karena kebiasaan Jumat pagi. Ya, tapi kalau dulu ya mungkin di kampung-kampung sekarang masih ya. Kemis sore, iya Kamis sore mau malam Jumat itu ziarah kubur. Nah ini keterangannya. Karena saat Kamis sore itu merupakan saatun tuwazi fil fadli, ngimbangi, bandingi dalam keutamaannya itu, membandingi saat yaumil jum'ah, saat-saat hari Jumat. Wanwi saumal yaumil wanwi sauma yaumil jum'ati lakin ma'as sabti awil khamis idh ja'a fi ifradiha nahyun. Kalau bisa ya niatlah berpuasa hari Jumat, tapi sekaligus di hari Kemisnya atau hari Sabtunya, supaya ndak cuma puasa hari Jumat. Kenapa? Yaitu tadi karena hari Jumat merupakan Idul Muslimin. Ya itu cuma paribasan saja. Ya, hanya perumpamaan. Tetapi Rasulullah memang ada salah satu hadis yang mencegah jangan puasa hari Jumat. Untuk menghindari cegahan ini, lalu para ulama menganjurkan kalau ingin tirakat hari Jumat ya tidak apa-apa dengan bentuk puasa, tapi sekaligus hari Kemis atau hari Sabtunya, dibarengkan hari Kemisnya atau hari Sabtunya, jadi 2 hari. Kayak kita mau puasa Asyura, karena Asyura ini juga amaliyahnya orang-orang Yahudi, karena mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Musa walaupun palsu, ya artinya palsu nggak pas, sudah diselewengkan. Nah itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan kita puasa hari Asyura sekaligus Tasu'anya, tanggal 9-nya, atau sekaligus tanggal 11-nya. 10-nya memang Asyura, Pak. Nah, jadi 10 11 atau 9 10 atau 9 10 11 itu kalau Asyura. Nah, kalau hari Jumat ya ma'as sabti awil khamis. Fa idza dhalla 'alaika subhu faghtasil fa inna ghusla yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Nah, kalau sudah masuk hari subuh, kalau sudah terbit waktu subuh, faghtasil, maka mandilah. Fa inna ghusla yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin, karena mandi hari Jumat itu merupakan mandi wajib. Nah, mandi wajib ini ada 2 pendapat. Ada yang menafsiri yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi wajib hari Kemis adalah orang yang muhtalim, yang junub. Ya, dengan kata lain berarti malam Jumat junub. Gimana caranya supaya junub? Nah, gitu. Lalu paginya mandi. Ai thabitun muakkadun, yakni merupakan perbuatan yang tetap, muakkadun, yang dikukuhkan dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diterangkan Kanjeng Nabi. Cuma saya menyaksikan juga mendapatkan ajaran. Kalau bisa mandi subuh itu dilakukan tiap hari. Konon kemudian ditemukan oleh pendekatan medis bahwa mandi sebelum subuh ini banyak membangunkan syaraf-syaraf kita yang lemas atau tidur, atau artinya bahkan secara ekstrim ada yang bilang kalau senantiasa mandi sebelum subuh katanya terhindar dari penyakit stroke.
Di antaranya yang mengamalkan mandi sebelum subuh ini misalnya Kiai Haji Hasan Mangli dan ulama-ulama lain banyak sudah. Nanti lala saya menyaksikan bolak-balik cerita akhirnya menyaksikan ayah saya itu waktu sehatnya itu disebut hampir tidak ketinggalan, selalu mandi sebelum subuh itu dan basahi semua, dikeramasi semua. Saya coba, saya jalani, enak panjenengan awak. Kerosone enak. Ketika kita kesiangan, misalnya kedisian subuh, terus nggak mandi, siangnya itu gak enak kabeh. Dicoba. Oh gitu ya. Ini Pak Zuhri punya ilmu dari gurunya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Oke, kita ngerti kalau nih. Ya, yang jelas kalau menurut yang saya saksikan sebagian para ulama, sebagian para aulia itu mengamalkan mandi qabla subuh. Keramas ya, yang dimaksud mandi di sini keramas. Thumma tazayyan bithiyabil bid fa innaha ahabbu thiyab ila Allah taala. Kemudian berhiaslah dengan hiasan yang paling disukai oleh oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Asyabil bid, pakaian yang putih. Jadi kalau pergi Jumat, sunnahnya pakailah pakaian putih. Sarungnya putih, bajunya putih, kopiahnya putih. Kalau orang Arab tidak pakai 3, 1 cukup karena pakai gamis. Jadi walaupun sarungnya tidak hitam, sarungnya tidak putih, kelihatan putih karena sudah pakai gamis. Kalau hari Jumat. Tapi kalau hari raya, ajmalu thiyab wa ajjaduha. Nah, kalau hari raya tidak sunnah putih, yang disunahkan adalah yang paling bagus dan paling baru. Itu bedanya. Wasta'mil min at-tib atyab ma indak, dan pakailah dari wangi-wangian yang terbaik yang kamu punya. Wa baligh fi tanzifi badanik, dan bersungguh-sungguhlah di dalam membersihkan badanmu. Wa baligh lan bangetaken sira fi tanzifi badanika ing dalam bersihaken awak sira bil halqi kelawan nyukur wal qassi utawa gunting rambut wat taqlimi lan ngethoki kuku. Jadi semua balik bersihkan. Ya mungkin di salah-salah kulit kita bersihkan semua. Kalau ikut petunjuk ini itu nggak ono sing boloten. Wasiwak, dan siwak, syukur kalau pakai siwak. Kalau mau pakai sikat gigi ya bisa mencukupi. Artinya mendapatkan sunnah Rasul juga pakai sikat gigi, cuma kesulitannya apa kalau pakai sikat gigi? Menurut pengalaman saya sulit niatnya. Jadi lali-lali ya. Kalau pakai siwak kita mau salam mesti itu niat itba Rasul. Gak mungkin lali nggak siwak. Soalnya siwak merupakan gambaran dari siwaki Kanjeng Nabi. Tapi kalau pakai siwak, pakai sikat gigi, lali mesti ilinge resi-resi. Gak iling itba sunai Kanjeng Nabi. Iya. Wa tatyibir raihah, dan mewangikan bau-bauan. Thumma bakir ilal jami', thumma bakir kemudian bersegeralah ilal jami' ke masjid
masjid jami. Maksudnya masjid jami itu adalah setiap masjid yang dibuat Jumatan itu namanya masjid jami. Sedangkan masjid yang tidak dibuat Jumatan itu namanya masjid tidak jami, masjid ghairu jami. Jadi di dalam di masa Nabi, sahabat, tempat sholat itu masjid semua. Tidak ada langgar, tidak ada musola. Kalau musola itu ada lapangan di zaman Kanjeng Nabi. Jadi begini, di Madinah itu ada masjid cuma dua. Pertama Kanjeng Nabi masuk Madinah mendirikan masjid namanya Masjid Quba, ya, sekitar 5 km dari Masjid Nabawi. Itu pintu masuk dari Mekah menuju Madinah. Begitu masuk kota Madinah, ontanya Kanjeng Nabi ini langsung dokrok, tidak mau berdiri, tidak mau berdiri, suruh bangun tidak mau. Akhirnya Kanjeng Nabi akhirnya mendirikan masjid di situ. Ini masjid pertama di dalam Islam setelah Nabi hijrah ke Madinah. Setelah itu lalu melanjutkan perjalanan setelah 1-2 hari kalau tidak salah. Itu melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Nah, juga begitu. Di mana onta ini dokrok, apa dokrok bahasa Indonesia? Bersimpuh. Di mana onta ini bersimpuh, kira-kira gitu. Maka disitulah Nabi mendirikan masjid. Nah, pada di Madinah yang dijadikan Masjid Nabawi itu juga tempat di mana bersimpuhnya ontanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tempat Jumatan itu hanya dua itu. Mulai zaman Nabi, sahabat, tabi'in. Kalau di Madinah itu ya itu. Kalau di Makkah ya Masjidil Haram. Yang lain-lain itu masjid tapi tidak ditempati Jumatan. Jadi istilah kita langgar itu sebenarnya juga masjid. Kalau ini sebelum masuk ke fikih. Jadi langgar-langgar yang kita punya, musola-musola yang disebut secara tradisional sebagai musola di negeri kita, itu ya masjid di zaman Nabi. Lalu bagaimana sekarang? Menurut fikih, apakah Fathul Mu'in atau yang lain-lain? Belum selesai. Di zaman Nabi ada musola. Bagaimana musola? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu yakhruju ilal musola, ya, keluarnya ke musola. Musola itu lapangan. Nah, itu yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita, sholatnya di lapangan, ya, sholat hari raya di lapangan. Nah, kalau menurut kita tidak mutlak. Kenapa? Karena masih berpedoman kepada khairu biqa, sebaik-baik tempat untuk sholat adalah masajidnya, masjidnya, ya. Wa syarrul biqa, dan seburuk-buruk tempat adalah aswaquha, pasarnya. Karena pasar tempatnya orang sumpah palsu, tempatnya orang menipu, tempatnya orang macam-macam, ya. Sumber kamuflase itulah sumber imitasi itu di pasar. Nah, oleh karena itu masih tetap kalau bagi kita adalah masjid, kecuali kalau masjidnya tidak cukup baru pindah ke lapangan. Nah, itu zaman Nabi. Jadi zaman Nabi itu musola ada tapi nggak dulu bentuk bangunan, tidak ada bangunannya, ya lapangan. Nah, sekarang bagaimana kalau di zaman kita tentang status musola itu? Kalau di Arab atau setidak-tidaknya di Indonesia tapi kampung Arab itu tidak ada musola, masjid semua. Masjid bin Syahab, ya, Masjid Baljubair, Masjid Gatne, Masjid An-Nur, masjid nggak dibuat Jumatan.
Kelebihannya apa? Bisa dibuat iktikaf. Nah, oleh ulama fikih diterangkan, suatu tempat ibadah kalau diniati ini masjid, maka jadilah dia masjid. Tapi kalau hanya ditempati sebagai musola, maka dia tidak menjadi masjid. Tidak berlaku hukum masjid di situ. Banyak min plusnya. Plusnya apa? Kalau semua tempat ibadah kita niati jadi masjid, banyak afdaliyahnya. Ya, apa namanya, bisa iktikaf, ya. Sholat tahiyatul masjid, iktikaf, cukup, tidak usah jauh-jauh. Iktikaf di Masjid Bajuber, Masjid Gatne, Masjid An-Nur. Tapi kalau musola tidak bisa karena tidak diniati sebagai masjid. Kesulitannya, hati-hati, masjid ini baitun min buyutillah. Artinya apa? Haram bicara soal dunia sembarangan. Kalau ya walhasil banyak hukum yang harus hati-hati. Ya musola pun sebenarnya kalau soal kaki itu memang aturannya, kalau menurut Bidayatul Hidayah ini, itu baik masjid maupun musola, yang namanya masuk musola harus kaki kanan, keluar dari musola kaki kiri, dan seterusnya. Adab-adab ke masjid berlaku juga musola. Tetapi kecuali dua, yaitu tahiyatul masjid dan iktikaf, tidak bisa. Nah, beratnya itu kalau sudah kita niati masjid semua, maka tidak boleh sembarangan main-main, ya, bicara soal dagangan. Apa? Kalau tidur itu boleh, tidur boleh, tidur di masjid, ya, karena tidur kan tidak maksiat, ya. Wong iktikaf saja tidur boleh. Jadi orang iktikaf yang penting niat iktikaf. Setelah niat, entah lapor, setelah itu tidur. Itu sampai umpamanya 2 jam, ya 2 jam iktikaf. Tidur. Karena tidur itu bukan maksiat. Tidak mendapat pahala zikir, gitu aja. Ya. Berapa sekarang? Nah, jam 9. Sampai mana tadi? Tsumma bakir ilal jami', kemudian bersegeralah ke masjid jami', ini tadi. Was'a ilaiha alal hina was sakinah. Was'alan